Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari wajahnya kelihatan mantan menyesal berpisah denganmu tanpa perlu dia ucapkan itu. Ya. Jadi ya, ketika perpisahan terjadi, mantan memilih orang ketiga, maka bisa berhasil dan lebih banyak lagi yang gagal ya. Sebenarnya ketika perpisahan itu terjadi, mantan gagal di dalam membangun relasi yang baru dengan orang ketiga. Maka secara otomatis kan kalau orang gagal, pasti dia akan menyesal. Maka sesungguhnya penyesalan itu walaupun tidak pernah dia ucapkan, ya kan, kalau sampai dia ucapkan, apalagi dia curhatkan di media sosial ya, gengsi kan, malu kan, orang sudah berkhianat kok sudah memilih, apalagi awal-awal ya, pasangannya dipamerkan setiap hari berkali-kali melalui media sosial dan ternyata sekarang gagal. Maka tentu kalau sampai orang lain tahu, apalagi sampai kita yang tahu, dia akan merasa amat sangat malu. Maka sekuat-kuatnya dia akan berusaha untuk menyimpan ya, agar jangan sampai orang tahu. Maka dari wajahnya pun dia menyesal, itu kita sudah bisa melihatnya. Maka ketika kegagalannya terjadi, umumnya ya, kalau awal-awal baru jalan tuh dengan orang ketiga, mungkin rajinnya luar biasa, sehari bisa posting 5-6 kali foto bersama dengan pasangannya yang baru. Lah sekarang menghilang, tidak pernah posting-posting lagi, paling tidak pernah memposting foto yang ada wajahnya, karena dari wajahnya bisa kelihatan kalau dia sedang stres atau tidak, kan begitu ya. Diedit bagaimana? Teknologi edit pun ada batasnya ya. Jadi memang bisa diedit, tetapi pada aspek-aspek tertentu. Tetapi kalau secara keseluruhan memang orang itu sedang susah ya, sedang stres dan seterusnya, maka itu tidak bisa diedit. Mengeditnya ya harus memperbaiki keadaan stresnya tadi. Nah, maka dari wajahnya pun itu sudah kelihatan bahwa mantan sedang stres karena ternyata apa yang dia cari dengan orang ketiga tidak dia dapatkan. Apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Bukannya dapat yang lebih baik dari kita, malah jauh di bawah kita. Nah, yang pertama, tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, insya Allah hati kita selalu terhubung. Dengan subscribe, ya, insya Allah apapun yang Anda dengarkan, yang Anda lihat melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat untuk Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, nah sekarang ya, yang pertama dari wajah ya, rambutnya yang kemarin hitam. Mungkin ada uban ya, manusiawi lah kalau ada uban 3-4 lembar itu ya. Sekarang dalam waktu 1 tahun berpisah dengan Anda, sudah putih semua rambutnya. Bahkan mungkin alisnya pun putih, kumisnya pun putih. Ya. Kemudian yang kedua ya, orang stres, kepikiran terus, biasanya jadi susah tidur. Ya. Kalau orang susah tidur, dari mana yang paling kelihatan? Biasanya kan kantong matanya menjadi menghitam. Ya. Itu menunjukkan orang susah tidur karena banyak pikirannya. Nah, kemudian yang ketiga ya, biasanya pipinya cabi, berisi. 6 bulan setelah berpisah dengan Anda, sudah jadi cekung. Ya, biasanya pipinya kelihatan menggemaskan. Sekarang jadi kelihatan peot, berkerut, keriput, dan membuat dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ya, belum kalau kita lihat kepada fisiknya. Dulu kira-kira lah beratnya misal 65-70 kilogram. Setahun berpisah dengan Anda, bobotnya susut. Ya, misal tinggal 55 kilogram. Karena stres, karena misal bertengkar terus dengan pasangannya yang baru, tidak bisa istirahat, uang banyak habis ya, karena kalau pengen melihat pasangannya yang baru tersenyum ya, harus diajak makan di tempat yang mahal, piknik di tempat yang mahal, nonton di bioskop yang mahal ya. Sehingga jungkir balik cari duit, 1 minggu setelah gajian duitnya sudah habis semua untuk mendapatkan senyuman dari orang yang dia cintai hari, tetapi sekaligus dia sesali karena dia mencintai orang itu hari ini. Nah, maka ya, ketika kita mengambil sebuah pilihan di dalam hidup kita, lebih banyak pilihan itu adalah godaan-godaan, bisikan-bisikan dari setan. Misal suami sudah punya istri yang baik, dibisiki oleh setan untuk berkhianat, ya, yang ujung-ujungnya adalah penyesalan, rumah tangga berantakan, anak-anak jadi nakal-nakal karena tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Karena itu kita diajarkan untuk berhati-hati terhadap berbagai bisikan-bisikan setan tadi. Ya, kita untuk selalu berhati-hati di dalam memilih akan ke arah mana kita melangkah di dalam kehidupan kita. Ya, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, nah, jadi ya, pada akhirnya mantan akan menyesal berpisah dengan Anda. Ya, insya Allah, jika Anda bersabar, suatu saat nanti mantan akan mengucapkan betapa dia menyesal berpisah dengan Anda, dan mungkin akan memohon untuk bisa kembali bersama-sama dengan Anda lagi. Insya Allah, jika Allah mengizinkan dengan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.